Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Ujian hidup merupakan panggung takdir bagi setiap manusia yang selalu menguji jiwa dan keimanan. Dalam perjalanan hidup yang singkat ini, selalu ada dua ujian yang berpasang-pasangan. Di antaranya adalah kekayaan, kemiskinan, keadaan sehat dan keadaan sakit, serta kekuatan dan kelemahan. Di balik setiap ujian, Allah Ta'ala selalu menyertakan hikmah yang mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kita bisa banyak mengambil ibroh tentang kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam, tentang ketekunan hati dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentang sikap tawakal dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang apa itu ujian hidup dan bagaimana cara kita mengatasinya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dalam tema dua ujian hidup dalam Al-Quran. Seperti biasa sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat dan sehat pasti. Mudah-mudahan tambah bersemangat. Tambah bersemangat. Terima kasih sudah hadir. Bahasan kita menarik soal ujian hidup. Karena ya hakikatnya hidup kan penuh ujian ya Ayah ya. Apalagi sekarang kayaknya kondisi juga tidak mudah gitu ya. Harga kebutuhan juga naik, kadang-kadang kita juga tuntutan sosial ekonomi juga tinggi. Nanti kita bahas ya, bagaimana kita tetap punya mental yang baik sebagai seorang mukmin untuk menghadapi situasi hidup yang tidak mudah ya Ayah ya. Insya Allah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ayah, tadi disebutkan bahwa hidup ini kan kalau kita lihat memang, kalau kata orang Jawa itu sawang sinawang. Kalau kita ngelihat itu pasti ada yang kaya tapi juga pasti ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Selalu berpasang-pasangan. Sebenarnya hakikatnya kenapa Allah kemudian menciptakan ujian hidup itu selalu ada kutub utara dan kutub selatan itu supaya apa sih Ayah? Tafadhol. Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Konsep Al-Quran tentang penciptaan alam semesta ini, sebagaimana pernah saya sampaikan beberapa episode yang lalu, tapi kontekstual dengan pembahasan kita. Ayat di dalam surah Yasin yang menjelaskan, Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu azwaj. Azwaj itu berpasangan. Azwaj itu maknanya serasi. Azwaj itu maknanya perbedaan atas bawah, depan belakang. Itu jadi dia tergantung, makna itu tergantung siakul kalamnya. Hantaran kalam itu kemana, maka dia bisa membentuk makna tersendiri. Azwaj. Nah, oleh karena itu kata azwaj ini menjadi sebuah keniscayaan dan sekaligus kita bisa menghukumkan. Kalau sekarang kita ada pagi karena ada sore, ada siang karena ada malam, ada laki karena ada perempuan. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menghukumkan yang namanya banci itu nggak ada. Ya. Yang di tengah-tengah itu tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Mabaina itu sebenarnya nggak ada. Pasti itu adalah sebuah banci itu adalah sebuah proses yang belum utuh. Sebenarnya dia bisa akan sempurna gitu. Nah kemudian kaitan dengan kenapa kita ada dua hal ini diberi, karena antara yang kubu utara dan kubu yang selatan itu bersaing. Yang mana dari dua kubu itu yang lebih bagus? Bukankah sepak bola itu dua bagian yang bisa ditentukan mana pemenang nomor satu, nomor dua. Semua dalam pertandingan itu maka dipilih siapa yang nomor satu dan yang nomor dua. Maka itu mudah kita untuk memahami bahwa tidak ada bedanya kaya dan miskin. Tidak ada bedanya cantik dan tidak cantik. Itu nggak ada bedanya sepanjang dia menjadi orang yang bisa memahami pemberian Tuhan dan itu yang terbaik buat dirinya, maka dia lulus dan dia menjadi insanul kamil. Ukurannya begitu. Jadi nggak ada yang hebat. Yang bilang berbeda tuh mata manusia. Oke, setuju. Jadi sebenarnya di mata Allah tuh sama aja. Kita aja yang kemudian memberikan
level atau apa ya, memberikan status yang berbeda ya Pak Kiai. Ya, betul. Artinya sebenarnya itu tadi seperti disampaikan Pak Kiai, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, mau kemudian berpangkat, mau yang enggak, itu tergantung, itu juga semuanya ujian ya. Iya, betul. Jadi kalau kita kemudian ini miskin nih, berarti ujiannya memang kemiskinan. Belum tentu yang kaya juga mungkin ujiannya juga masalahnya juga bisa jadi di harta ya Pak Kiai. Jadi dalam pandangan kita sesuatu yang positif itu bisa jadi ujian ya. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa warafa'a ba'dukum fawqa ba'din. Kami angkat sebagian mereka lebih tinggi dari yang lainnya. Itu maknanya ada yang kaya, ada yang miskin tuh. Ada yang pejabat, ada yang proletar. Proletar, betul. Ada yang cantik, ada yang jelek dan lain sebagainya. Tetapi liyabluwakum fima atakum, ayat itu mengatakan kami akan menguji dari apa yang kami berikan. Nah, oleh karena itu kaya dan miskin, pejabat dan proletar itu cobaan. Nah, masalahnya begini kira-kira. Kalau orang miskin cobaannya itu lapar. Orang kaya itu cobaannya itu bingung makan. Kalau dia makan apa, ya makan apa itu orang kaya. Kalau orang miskin itu apa bisa makan gitu ya, bisa makan atau enggak gitu ya, ya. Pak Kiai. Hari ini apa makan? Kalau orang kaya itu makan apa? Ini dua-duanya cobaan. Ya, betul. Dan biasanya orang lebih lulus menjadi orang miskin. Dia belum tentu lulus kalau dia jadi orang kaya. Betul. Karena pada saat dia kaya, dia tidak bersyukur. Dia lupa bahwa itu bukan punya dia. Dia lupa yang memberinya bukan dari nenek moyangnya gitu. Nah, oleh karena itu keberhasilan orang miskin menjadi orang yang teruji dengan keberhasilan orang kaya dengan pemberian yang berlebih, lebih banyak orang yang miskin melalui cobaannya dan banyak lulusnya. Jadi konsep bahwa sabar dan syukur ketika misalnya kita dalam situasi yang nggak enak kita harus bersabar, dalam situasi yang mungkin dalam pandangan kita menyenangkan kita juga harus bersyukur. Kedudukannya sama ya Pak Kiai ya, antara sabar dan syukur itu. Kalau dilihat dari kata azwaj dia ya, punya nilainya sama. Nilainya sama. Walaupun kalau kita melihat sepintas sabar lebih tinggi, dan karena terasa lebih berat gitu. Lebih berat, padahal enggak. Betapa sulitnya orang kaya mengatakan alhamdulillah asykur kaya rahman. Itu dia berat mengatakan itu. Karena lupa, setiap hari dia dipuji. Karena setiap hari dipuji maka dia lupa. Jadi bersyukur bisa jadi lebih berat daripada sabar dengan cobaan. Kalau dilihat hadis yang menjelaskan bahwa yang paling banyak nanti di dalam sorga adalah orang-orang miskin, itu menyatakan, hadis itu menyatakan bahwa orang miskin lebih kuat untuk berhasil dengan cobaannya, sabar, dibandingkan orang kaya yang mesti bersyukur dengan pemberian Tuhan. Betul ya. Gagal mereka. Bahkan kadang kita tuh saking merasa mungkin sudah nyaman, kita tuh lupa bahwa kenyamanan itu juga harusnya disyukuri ya Pak Kiai ya. Iya. Karena ya udah biasa aja emang hidup saya begini kok, apa-apa gampang, apa-apa mudah gitu. Jadi seolah-olah malah justru kita tuh malah dalam kondisi begitu kita bisa jadi kufur ya. Iya betul. Gak berterima kasih. Nah, oleh karena itu ya para pemirsa dimanapun Anda berada, ya memahami sabar dan syukur itu dua kata yang konotasinya berbeda tetapi kualitasnya sama. Kualitasnya sama. Sama-sama berat. Dan sama-sama dua-duanya menghantarkan ke dalam sorga. Nanti ya kita perlu cukup waktu. Nanti insya Allah pada segmen kedua kita akan ceritakan ada peristiwa yang pernah terjadi antara berat yang mana nih? Nah, berat yang mana? Berat yang mana antara sabar bagi orang-orang miskin dan bersyukur bagi orang-orang yang cukup. Ini kelihatannya kan mudah. gampang, mungkin malah lebih lebih berat yang ini ya gitu ya, yang tadi miskin itu tapi harus bersabar gitu. Tapi apakah memang betul begitu? Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kami masih akan berlanjut. Tetaplah bersama kami di Gapai Kemuliaan.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede, jamaah Masjid Al-Barakah Pondok Aren. Saya lihat di Instagram Pak Ustadz Haris nomor 1 untuk tafsir tematik. Itu ada 2 ujian dalam hidup. Senang, susah, miskin, dan kaya, pejabat, dan staf biasa. Itu kan sama-sama mendapatkan ujian. Nah, ujiannya dalam bentuk bersabar dan bersyukur. Untuk yang miskin susah dalam makan, dan untuk yang kaya berlebihan dalam makan. Nah, kalau mengamalkan bersabar dan bersyukur ini, apakah keduanya itu mendapatkan derajat yang sama dalam mengamalkan bersyukur dan bersabar? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode 2 Ujian Hidup dalam Al-Quran. Pak Kiai, baru saja kita mendengarkan pertanyaan dari Mas Dede di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pertanyaannya sebenarnya tadi sudah sedikit ada gambaran di segmen pertama. Secara konkret, contohnya adalah si kaya dan si miskin misalnya. Si kaya ini ujiannya kan mungkin dengan harta yang cukup gitu ya. Si miskin ini mungkin dengan itu tadi, mikirin makan hari ini tuh bisa atau enggak, sabar dan syukur. Jika kemudian dua-duanya bisa, apa ya bahasanya, melaksanakan respon atas ujian ini dengan baik, yang satu sabar, yang satu bersyukur, apakah derajatnya juga sama? Tafadhol Pak Kiai. Baik, terima kasih ya Pak Dede. Jawabannya, ada satu hadis sahih yang menjelaskan tentang 2 timbangan ini, 2 kedudukan ini antara orang yang sabar, orang yang bersyukur. Dalam hadis Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku kagum dengan urusan semua orang muslim. Iya, betul. Semuanya baik untuk orang muslim itu. Ya, iza asobathu darra sabar, wa iza asobathu sarra syakar. Orang Islam itu kata Nabi, kalau dia terkena hal yang mudarat, yang tidak menyenangkan, dia sabar. Dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar, maka dia bersyukur. Fahuwa khairul lahu, dan itu terlebih bagus untuk dia. Dari hadis ini maka syukur dan sabar itu sama kedudukannya. Ya, sama kedudukannya karena dia menyeimbang. Nah, Mbak Mila, ada kisah yang nyata ya, kisah nyata, sebuah latifah ditulis di dalam tafsir An-Nasafi, bahwa seorang suami yang jelek tapi punya istri super cantik gitu. Nah, ini kalau lakinya jelek, istrinya cakep betul, biasanya di kampung si suami ini jadi digunjing ini ya. Jadi bulan-bulan. Iya, dan dia ditungguin meninggal agar supaya jandanya ini memang jadi kembang desa gitu. Saya bilang ini perkawinan musibah gitu ya. Musibah buat si perempuannya apa? Iya, musibah buat perempuan. Tetapi di dalam tafsir itu, di dalam tafsir An-Nasafi dijelaskan bahwa 2 orang ini masuk surga. Awalnya saya bingung, kok bisa masuk surga? Karena ternyata suaminya itu menjadi orang yang bersyukur karena karunia Allah. Dia dikasih tampang yang jelek, tetapi istrinya yang paling cantik, sehingga dia bersabar kepada Allah. Dan karena dia selalu bersyukur sepanjang hidupnya, maka dia dicatat sebagai penghuni surga. Istrinya juga masuk surga karena dia sabar. Seumur hidupnya suaminya jelek gitu loh. Bisa dibayangkan kalau lampunya dimatiin sih nggak jadi masalah. Tapi kalau terang seperti ini, jelek itu nggak bisa diapa-apain. Tapi yang penting biar kata jelek bikin hati nyaman kali Pak Kiai. Nah, maka dia bersabar terus menyatakan bahwa pemberian Allah itu adalah yang terbaik, maka dia termasuk orang penghuni surga. Nah, oleh karena itu kalau kita buat istimbat ya, ketentuan dari ayat dan kisah nyata ini tadi,
bagi kita itu apa yang ada sama kita sebenarnya kita pada kelompok A dan B. Ya, kutub utara atau kutub selatan, maka sesungguhnya kita itu bisa menjadi orang yang terbaik. Ya, jadi kita terbaik pada kubu masing-masing gitu ya. Oke, jadi laksanakan secara maksimal aja kita berada di kubu yang mana gitu ya Pak Kiai. Tapi kan sebenarnya dalam Al-Quran juga disebutkan pahala sabar itu kan juga luar biasa. Allah bahkan innallaha ma'asobirin, aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian pahala sabar itu tidak terbatas. Jadi saya yang awam ini, yang ilmunya fakir ini Pak Kiai, apa ya, pemahaman saya adalah memang sabar itu kan luar biasa gitu. Kalau bisa orang tuh sudah lulus kesabarannya itu Masya Allah banget gitu. Pahala sabarnya itu bahkan Allah tuh menyatakan tidak terbatas. Nah, bagaimana dengan kedudukannya dengan syukur tadi gitu? Nah, para pemirsa, sepertinya perkataan Mbak Mila ini ya mutlak, padahal enggak juga. Padahal enggak juga ya. Ya, enggak mutlak. Artinya begini, innallaha ma'as-sabirin itu menggambaran bahwa orang-orang yang sabar itu artinya senang kalau baca ayat ini. Oh iya. Enggak apa-apa deh saya susah seperti ini asalkan kan saya Allah, bersama Tuhan gitu ya. Jadi penyemangat sih sebenarnya ya. Iya, penyemangat, innallaha ma'as-sabirin. Gitu. Bahkan ada satu hadis, rezeki yang terbesar ketika seseorang itu diberikan rezeki sabar gitu. Kemampuan untuk sabar rezeki itu sebenarnya rezeki yang terbesar di dunia ini. Nah, ini dalam satu aspek tentang sabar seperti itu, beruntung orang-orang yang sabar. Tetapi ada ayat yang lain Mbak Mila yang mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang mau berbagi, yang mau membebaskan kesusahan orang lain. Ini ayat untuk orang kaya nih. Jadi hanya manusia saja yang membedakan kaya miskin, atas bawah, gelap terang. Tetapi sesungguhnya dalam pandangan Allah, dia semua habitat masing-masing dan dia dituntut untuk menjadi yang terbaik pada habitatnya masing-masing. Jadi sebenarnya ini adalah obat supaya kita itu tidak putus asa sih ya Pak Kiai, menghadapi ujian hidup ini. Kalau memang maksudnya itu tadi Allah kan bilang bahwa yang membedakan derajat orang itu kan hamba Allah itu kan ketakwaannya ya kan. Betul. Jadi mau kita cukup, mau kita kurang, mau kita sehat, mau kita sakit, kesempatan kita untuk dapat pahala dan masuk surga itu tetap sama ya. Iya. Gitu ya Pak Kiai ya. Iya. Terus gini Mbak Mila, ada konsep Al-Quran yang mengatakan huwallazi ja'alakum khala'ifal ar. Allah lah yang menjadikan kalian itu khala'if. Khala'if itu jamak dari khalifah. Khalifah, iya, pemimpin. Ya, khalifah itu adalah kulluman ja'a ba'da ma madha fahuwa khalifah. Setiap orang yang meneruskan dari yang sebelumnya disebut dengan khalifah. Saya ingin luruskan dulu. Khalifah dengan khilafah jangan dicampur adukan walaupun akar katanya sama. Ya, karena ini berbau politis gini. Yang sedang kita mau bicarakan konsep Al-Quran tentang khalifah itu begini. Kalau ada orang kaya, mereka bangga-bangga, jangan lupa bahwa itu adalah milik orang yang sebelumnya. Ya, milik orang yang sebelumnya. Begitu juga ketika orang ternyata dalam status sosial, dalam kategori miskin, jangan lupa bahwa orang tuanya, kakeknya dalam posisi itu mereka nggak pernah ngeluh kepada Tuhannya. Kalau cara pandang semacam ini mana yang hebat, mana yang jelek, nggak ada. Nah itu yang dimaksud dengan khalifah. Oh, saya adalah penerus bagi orang yang sebelumnya. Nggak boleh sombong karena keberhasilan bukan dia yang menciptakan. Kan sekarang ini apa saja orang mau bim salah bim. Orang pengennya instan gitu. Padahal sesungguhnya orang yang semacam ini nggak tahu diri. Gitu ya. Orang ini nggak paham bahwa sebenarnya ad-dunya al-harakat gitu. Dunia itu dinamis, dunia itu harus bekerja. Ya, baru dia akan merasakan syukur. Kalau dia tidak gitu, dia nggak bisa bersyukur. Jangan-jangan dia menganggap dia adalah Firaun kecil ya, yang tanpa sadar pada saat itu dia mengatakan bahwa apa mau saya maka akan terjadi. Karena Firaun mengatakan nana rabbukumul a'la, itu maknanya ya sama saja ingin dia mengatakan bahwa
apa yang saya mau bisa. Bisa terjadi. Iya. Oke. Nah itu Jangan jangan sampai. sampai. Oke, baik. Menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode 2 ujian hidup dalam Al-Quran. Pak Kiai, kalau misalnya sekarang kondisinya karena ya itu tadi ya, media sosial begitu mudahnya sekarang, setiap orang punya kesempatan untuk mengupload apapun yang dia mau gitu kan. Dan banyak sekali contohnya, misalnya mungkin public figure yang menampilkan ya, saya nggak tahu sih niatnya apa, karena setiap orang kan punya intention masing-masing. Ada yang mungkin punya tas branded harganya ratusan juta, rumah baru, mobil baru, segala macam. Kadang-kadang saya nggak menafikan ya, kadang-kadang tuh saya juga sempat berpikir begini, ini apa nggak berlebihan ya, apa nggak kasihan sih sama orang-orang yang mungkin hidupnya susah gitu, atau kayaknya terlalu berlebihan deh. Ini yang salah saya yang mikir seperti itu, atau gimana ya Pak Kiai ya? Kadang-kadang apa saya yang terlalu baper, apa gimana ya gitu? Silakan Pak Kiai, bagaimana konsepnya? Ya dalam baik, Islam? kalau Mbak Mila ya dan para pemirsa masih ingat dan kita coba mengulangi lagi, kenapa Nabi mengharamkan emas? Untuk dipakai laki-laki ya Pak Kiai? Atau Ya, diharamkan bagi laki-laki emas. Kalau bagi wanita karena dia memang cucu alat berhias. Gitu iya, ya. bagian dari Jawabannya, laki-laki kalau dia boleh pakai emas, maka dia akan lebih besar yang dipakai ketimbang perempuan. Dan pada saat itu, berapa banyak orang yang patah hatinya, pilu hatinya, menderita, semakin menderita ketika dilihat orang glamor dengan. Karena emas di zaman itu satu-satunya logam yang baru bisa dieksplor gitu, seperti sekarang ini. Adapun seperti diamond dan lain sebagainya pada saat itu belum. Sehingga ada tetapi tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau dari situ ilat pengharamannya bahwa bisa menyakitkan orang yang susah, orang yang miskin. Sampai Nabi pun berpakaiannya nyaris itu tidak banyak untuk tidak menampilkan kemewahan. Berarti salah satu ilat hukum itu menjaga perasaan orang lain itu hukumnya wajib. Menjaga, Masya Allah, menjaga perasaan jadi, orang lain itu wajib. Ada, saya pernah lihat ya, ada di salah satu stasiun swasta dikatakan ketika ditampilkan sebuah profil orang yang kaya tapi sederhana. Dia bilang, kenapa saya mesti tampilkan? Karena ketika saya tampilkan itu, saya sedang mengundang bahaya buat saya. Betul, gitu. betul. Itu sebenarnya kan cara pandang yang kedua. Yang pertama dia menyakitkan orang, hati orang yang begini. Yang kedua sebenarnya dia sedang mengundang bahaya. Nah, sebenarnya ada juga perkataan yang ketiga ini, bahwa semakin dia menutupi, sebenarnya dia semakin pelit. Karena orang tidak lagi... Tidak mau dipandang itu, ya itu. Karena kalau kelihatan kaya nanti malah jadi orang pada banyak yang ini ya Pak Kiai ya gitu. Mbak Mila, dalam Islam kita diajarkan, kita salah satunya belajar kepada orang yang gak suka sama kita. Jadi kalau orang gak suka sama kita, dia menyatakan atau lewat imbas dari perkataannya orang lain kemudian menilai kita jelek, itu sebenarnya Allah sedang mengirim guru sama kita. Betul. Kita sedang diperbaiki oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Walaupun kita benci bagaimana, sebenarnya dia layak untuk kita kasih hadiah. Nah, begitu juga orang sepertinya dia tidak mau menampilkan kekayaannya atau dia tidak mau mengundang bahaya, tetapi sesungguhnya dia sedang menutupi ya kerakusannya dan dia sifat pelitnya bertambah-tambah. Jadi memang tergantung cara pandang. Cara pandang, betul. Ya. Dan cara berpikir sih sebenarnya ya Pak Kiai. Ya, betul. Jadi respon saya begitu tuh berarti sebenarnya tidak ada yang salah ya dengan respon itu, memang satu hal yang manusiawi sebenarnya ya. Menarik Pak Kiai, tapi sebenarnya kalau kemudian kita bisa menyeimbangkan antara sabar dan syukur itu dalam kehidupan kita dalam setiap kondisi ya, itu dampaknya tuh terhadap
jiwa, kesucian jiwa kita seperti apa? Dua-duanya membawa kebersihan hati. Dua-duanya membawa ketenangan. Jadi kalau seandainya orang mengatakan susah, bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman mudah menjadi orang kaya yang baik. Kalau mengatakan susah jadi orang miskin repot, maka Nabi Isa, Nabi Ayub adalah orang yang lebih tercela, orang yang lebih terhina di masyarakatnya. Tapi dia tidak menjadi orang yang putus asa dan justru dia mendapatkan ketenangan ketika Allah memberikan cobaan. Lah kan contohnya sudah ada. Kita mau jadi Sulaiman atau kita ingin menjadi Ayub, ingin menjadi Isa. Nah, oleh karena itu pengertian tadi khalifah kita perlu pertegas. Ada sebuah pemahaman bahwa kata khalifah itu kan khalifatullah fil ard. Kita ini adalah khalifahnya Tuhan di muka bumi. Apa yang mesti diwariskan? Maka sifat Allah yang mesti kita wariskan. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu orangnya yang al-adil, orang yang sangat adil, orang yang selalu memberikan ra'uf, memberikan kasih sayang kepada siapapun dia seagama atau tidak. Nah, itu sebenarnya makna hakiki daripada sebuah kata khalifah. Ketika kita dikasih amanah menjadi khalifah, maka kita meneladani apa yang jadi akhlak dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya. Itu sih yang disebut khalifah sempurna. Jadi kesuksesan sebagai seorang khalifah itu ya, kita di bumi ini ya karena itu. Apakah kita bisa meneruskan ya sifat-sifat Allah itu ya Pak Kiai ya? Iya, betul. Kalau kemudian yang dikatakan khalifah yang gagal seperti apa Pak Kiai? Berarti ya kalau kita menimbulkan kerusakan, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak bisa bersabar ya? Ya, benar itu. Jadi justru malah melahirkan kerusakan, melahirkan perpecahan, melahirkan Tuhan-Tuhan kecil semakin banyak, melahirkan tidak ada rasa peduli ya orang kaya terhadap yang miskin, orang yang punya kedudukan terhadap yang diayominya. Maka sebenarnya dia gagal sebagai khalifah. Masya Allah. Nah, ya mudah-mudahan kita ini kemudian bisa senantiasa muhasabah dong Pak Kiai ya, supaya kita bisa menjadi itu tadi representasi khalifah-khalifah yang memang sesuai ya seperti apa yang dikehendaki oleh Allah ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Luar biasa. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan hari ini, tapi kita harus berpisah. Waktunya terbatas, insya Allah nanti kita akan sambung. Iya, insya Allah. Di lain kesempatan, lain episode. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk semangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.